Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bakal ngupas tuntas pemikiran Raoul Pal, seorang investor dan pemikir makroekonomi. Namanya cukup sering disebut ya, pandangannya itu loh, berani banget, apalagi soal sistem finansial sama masa depan kripto. Nah, sumber kita kali ini dari transkrip wawancara panjang dia di YouTube. Di situ Pal cerita banyak soal perjalanannya, kritik dia ke sistem finansial global, yang dia bilang, wah, rusak. Dan kenapa dia optimistis banget sama teknologi plus kripto sebagai jalan keluar. Jadi misi kita nih, nyaring inti pemikirannya, fakta-fakta paling greget dari Pal buat Anda. Biar paham argumen kuncinya tanpa perlu dengerin berjam-jam ya. Oke, siap ya, kita bedah bareng. Iya, ini kesempatan bagus nih buat lihat gimana sih pengalaman pribadi seseorang dari kerja di katakanlah raksasa keuangan sampai bikin platform media sendiri, itu bisa membentuk pandangan ekonomi yang ya bisa dibilang cukup radikal ya. Latar belakang Pal dari Goldman Sachs, terus bikin Real Vision itu kasih dia perspektif unik. Coba kita telusuri deh logikanya gimana di balik klaim-klaimnya yang sering bikin heboh itu. Oke, jadi Pal ini mulai karirnya di jantung keuangan tradisional ya, Goldman Sachs. Terus lanjut kelola hedge fund gede, fokusnya investasi makro. Mungkin bisa dijelasin dikit, makro di sini maksudnya gimana? Investasi makro itu dia lihatnya gambaran gede ekonomi global. Jadi nggak cuma analisis satu saham doang, tapi lihat tren jangka panjang, hubungan antar aset kayak saham, obligasi, mata uang, komoditas gitu. Terus prediksi arah ekonomi dunia buat ambil keputusan investasi. Nah, pengalamannya yang 30 tahun di sini nih yang kasih dia kacamata khusus buat lihat dunia. Terus ada titik baliknya nih kata Paul. Itu pas krisis finansial 2008 sama krisis utang Eropa 2012. Dia ngaku sih, pas 2008 itu dia udah lihat bakal kejadian dan malah untung buat kliennya. Tapi pas krisis Eropa, itu katanya lebih ngena ke dia secara pribadi. Oh gitu ya, kenapa tuh? Dia lihat teman-temannya sendiri kehilangan uang, bisnis bangkrut, bahkan ada cerita uang nasabah dicuri gitu aja pas banknya ditutup. Nah, itu yang bikin dia, wah, nggak nyaman banget jadi bagian dari sistem yang menurut dia nyakitin orang banyak. Krisis-krisis itu memang nunjukin banget ya betapa rapuhnya sistem keuangan global kita yang dibangun di atas tumpukan utang puluhan tahun. Pal ini spesifik banget nunjuk ke konsep fractional reserve banking. Oh iya, fractional reserve itu yang gimana? Itu loh, sistem di mana bank cuma nyimpan sebagian kecil aja dari simpanan nasabah, terus sisanya dipinjemin lagi. Bahkan bisa berkali-kali lipat. Sedikit penjelasan nih, fractional reserve ini yang bikin bank bisa nyiptain uang baru, tapi ya itu bawa resiko sistemik juga. Pal kasih contoh ekstrem. Katanya, satu obligasi pemerintah AS aja yang dianggap super aman, itu ternyata bisa punya sampai 30 klaim beda di atasnya dalam sistem keuangan. Ini yang bikin dia mikir, gila ini sistem rentan banget. Betul. Risiko berlapis yang ya banyak orang nggak sadar baru kelihatan pas krisis datang kan? Saking khawatirnya, dia coba lakuin sesuatu yang lumayan nekat. Mau bikin bank paling aman. Yang nggak pakai fractional reserve gitu. Dia udah hampir bisa beli bank di Texas, timnya juga kuat banget. Ada mantan ketua FDIC, itu kan kayak LPS-nya AS. Tapi, tebak apa yang terjadi? Gimana? Pas ngajuin izin ke Federal Reserve, bank sentralnya AS, di Dallas, ditolak. Alasannya, kata Pal nih ya, cukup bikin kaget. Bank yang terlalu aman, kayak gitu, malah ditakutkan bakal nyedot semua simpanan dari bank-bank lain yang pakai sistem fractional reserve. Wah, ini sih bagian yang gila banget. Jadi kayak sistemnya ngelindungin dirinya sendiri gitu ya. Nggak mau dibikin lebih aman buat nasabah. Ya, itu kesimpulan si Pal. Penolakan itu malah bikin dia makin yakin kalau solusi beneran tuh nggak bisa datang dari dalam sistem perbankan tradisional. Perlu ada alternatif dari luar. Nah, di tengah galaunya itu, dia nemu sesuatu yang baru. Ada kliennya ngenalin dia ke Bitcoin. Nah, sebagai analis makro, dia nggak langsung nolak mentah-mentah. Dia coba lakuin analisis fundamental, ya loh, fundamental buat Bitcoin, pas harganya masih sekitar $200. Dia bandingin sama emas, lihat potensi supply-nya gimana. Nah, ini pendekatan makronya dia yang unik nih. Dia coba pakai kerangka analisis aset tradisional buat aset digital yang benar-benar baru. Terus, kesimpulannya waktu itu gimana? Bikin melongo. Analisisnya dia nunjukin potensi nilai Bitcoin bisa sampai $1 juta per koin. Waktu itu, dia sendiri mikir, oke, mungkin gue salah 90%. Tapi kalaupun iya, nilainya masih $100 juta.
Dia lihat ini sebagai peluang asimetris, potensi untungnya jauh lebih gede dari resiko ruginya. Dia bilang ini peluang investasi terbaik yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Nah, ini penting dipahami nih. Dia lihat Bitcoin bukan cuma sekedar kode komputer atau spekulasi liar, tapi sebagai aset global baru yang punya fundamental yang bisa dianalisis, mirip komoditas atau mata uang. Tapi potensinya jangka panjangnya, wah, gede banget. Nah, karena merasa pengetahuan ini soal rusaknya sistem lama dan potensi sistem baru perlu dibagiin, dia bikin Real Vision tahun 2014. Tujuannya ambisius banget, mendemokratisasi akses ke wawasan finansial tingkat tinggi. Dari para ahli top dunia, pakai video sebagai medium utama. Waktu itu kan belum umum ya konten finansial serius pakai video. Misinya itu buat bantu orang biasa memperbaiki masa depan finansial mereka. Oke. Coba kita dalami lagi deh, masalah inti yang dilihat Pal di sistem finansial sekarang ini. Akarnya tuh apa sih? Kata Pal sih akarnya simple tapi gede banget, kebanyakan utang. Utang pemerintah, utang perusahaan, utang pribadi. Numpuk semua. Sementara itu, mesin pertumbuhan ekonomi global malah melambat. Faktor utamanya, demografi. Generasi baby boomers itu kan kelompok populasi paling gede dalam sejarah di banyak negara maju. Sekarang masuk usia pensiun, artinya mereka jadi kurang produktif, konsumsinya juga berkurang. Jadi utangnya makin banyak, tapi kemampuan ekonomi buat bayar utang itu malah turun. Terus gimana cara pemerintah ngatasin ini? Apalagi negara kayak AS yang mata uangnya jadi cadangan dunia. Solusi satu-satunya yang mereka punya, kata Pak Alah ya cetak uang lebih banyak lagi nih, kayak gali lubang tutup lubang gitulah. Bayar tagihan kartu kredit pakai kartu kredit baru. Akibatnya, nilai mata uang itu sendiri kegerus pelan-pelan tapi pasti. Istilahnya, devaluasi. Pal ngitungnya, devaluasi implicit ini sekitar 8% setahun buat dolar AS. Tambah lagi inflasi real, anggap aja 3%. Total daya beli uang tunai kita bisa turun sekitar 11% tiap tahun. Tunggu. Jadi kalau kita cuma nyimpen uang tunai, kita itu sebenarnya kehilangan sekitar 11% daya beli tiap tahun. Gede juga ya itu. Persis, nyimpen uang tunai jangka panjang, menurut Pal, artinya kita pelan-pelan jadi makin miskin, walaupun jumlah nominal uang kita sama atau malah nambah dikit. Nah, ini nih bagian yang lebih ruwetnya. Uang baru yang dicetak itu larinya kemana? Kata Pal, uang itu nggak ngalir rata ke masyarakat, tapi cenderungnya ngalir ke aset-aset yang jumlahnya terbatas atau langka. Contohnya apa tuh? Ya rumah, tanah, karya seni, emas, terus juga saham-saham perusahaan gede, misalnya yang ada di indeks S&P 500, itu kan indeks 500 perusahaan publik terbesar di AS. Nah, karena uang baru ini ngejar aset yang terbatas itu, harga aset-aset ini naiknya jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji rata-rata orang. Pal kasih contoh pribadi yang lumayan ngena sih. Dulu pas dia muda, umur 28, dia bisa beli rumah pertamanya pakai sekitar 3 kali pendapatan tahunannya. Sekarang, rata-rata orang butuh sekitar 10 kali pendapatan tahunan buat beli rumah yang setara. Artinya, kemampuan generasi sekarang buat punya aset kayak rumah cuma sepertiganya generasi dulu. Gila juga ya. Ini nih yang bikin apa yang Pal sebut jebakan finansial. Kalau kita cuma nabung tunai, kita kalah sama devaluasi plus inflasi, sekitar 11% setahun. Kalau kita investasi di pasar saham tradisional kayak S&P 500 yang historisnya kasih return rata-rata sekitar 11-12% setahun, kita sebenarnya cuma impas. Nggak bener-bener ngebangun kekayaan real secara signifikan, cuma sekedar jalan di tempat buat jaga daya beli. Uang kita kekunci cuma biar nggak ketinggalan. Waduh, terus kalau nabung rugi, investasi tradisional cuma impas, solusinya apa dong menurut Pal? Dia lihat ada 2 megatrend gede nih yang nggak bisa dihindari dan jadi kunci jawabannya. Pertama, teknologi. Perkembangan teknologi digital bakal terus ngebut. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, kemampuan mesin buat belajar dan ngerjain tugas kayak manusia, itu bagian gede dari tren ini. Kedua, kripto. Ini juga bagian dari teknologi. Dibangun di atas internet, tapi punya sifat unik. Bisa bikin kepemilikan digital yang terdesentralisasi dan terverifikasi tanpa perantara. Pal bikin analogi menarik nih, buat jelasin potensi kripto. Coba bayangin kalau pas kita daftar Facebook dulu, kita langsung dikasih saham atau kepemilikan di jaringan Facebook itu sendiri. Wah, semua pengguna awal pasti udah kaya raya sekarang kan? Nah,
Itu potensi yang dia lihat di dunia kripto. Ngasih nilai dan kepemilikan balik ke pengguna jaringan, nggak cuma ke platformnya doang. Jadi, kalau dilihat dari sudut pandang ini, kripto itu bukan cuma soal mata uang digital alternatif ya. Lebih dari itu, ini cara baru buat punya sepotong internet masa depan, infrastruktur, jaringan, aplikasi digitalnya itu sendiri. Paul bahkan klaim secara historis, rata-rata return tahunan kelas aset kripto itu bisa sampai 100% sampai 200%. Tentu, penting nih digarisbawahi ini ada harganya. Volatilitasnya tinggi banget. Harga turun 80% atau lebih udah kejadian beberapa kali. Potensi untung gede selalu datang bareng resiko gede. Nah, ini pertanyaan penting nih. Gimana sama sisi gelapnya? Penipuan, skema Ponzi, kasus bursa kripto gede yang bangkrut kayak FTX, terus volatilitas harga yang bikin deg-degan. Gimana Pal nanggepin ini? Dia nggak nolak adanya resiko itu kok. Dia malah menganalogikannya kayak era Wild West di Amerika atau zaman awal-awal internet. Penuh peluang emas, tapi ya banyak banditnya juga, penipu, proyek gagal. Sarannya dia, jangan serakah dan fokus ke fundamental. Maksudnya fundamental di kripto tuh apa? Fokus ke lapisan dasarnya, base layer yang udah kebukti punya jaringan kuat, pengguna banyak, dan benar-benar desentralisasi. Contoh utamanya ya, Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai digital global yang nggak dikontrol satu pihak. Terus Ethereum sebagai platform utama buat smart contracts. Smart contracts itu apa lagi? Itu kayak kode komputer yang bisa ngejalanin perjanjian otomatis kalau syaratnya terpenuhi. Nah ini jadi fondasi banyak aplikasi blockchain. Jadi sarannya, hindari ngejar koin-koin spekulatif, meme coin, atau aplikasi baru yang janjiin untung cepat, tapi risikonya tinggi banget kecuali emang kita punya keahlian analisis mendalam kayak investor venture capital. Ada satu poin menarik lagi nih dari Pel ini soal risiko ini. Dia bilang, seringnya justru keserakahan pengen cepat kaya yang bikin orang kejebak penipuan di kripto. Padahal, kata dia, potensi return dari aset dasarnya aja kayak Bitcoin atau Ethereum udah tinggi banget dibanding aset tradisional. Jadi sebenarnya nggak perlu ambil risiko gila-gilaan di proyek aneh kalau tujuannya bangun kekayaan jangka panjang. Cukup fokus di fondasinya aja. Logika yang menarik sih, fokus ke kualitas ya, bukan kuantitas atau kecepatan doang. Terus gimana sama peran institusi gede? Misalnya, persetujuan ETF Bitcoin baru-baru ini, produk investasi yang diperdagangin di bursa saham dan ngikutin harga Bitcoin, itu penting nggak sih? Pal lihatnya itu hal positif ya buat legitimasi dan regulasi, tapi bukan faktor penentu utama suksesnya kripto. Kekuatan sebenarnya, kata dia, datang dari jaringan global jutaan individu yang pakai dan adopsi kripto. Malah, dia nunjukin fenomena unik. Di kripto, investor retail atau orang biasa seringnya masuk duluan dan bisa dapat untung paling gede. Baru deh institusi gede nyusul dan ikut naikin harga. Ini kebalikan total dari sistem keuangan lama, di mana institusi selalu dapat akses duluan. Dan prediksinya buat masa depan pasar kripto ini, wah ambisius banget. Dia percaya total nilai pasar kripto bisa sampai 100 triliun dolar dalam 10 tahun ke depan. Itu dari sekitar 3 triliun pas wawancara. Potensi naiknya sekitar 30 kali lipat. Dia nambahin, kalaupun gue salah 50%, itu masih potensi 15x lipat. Susah nyari kelas aset lain yang nawarin potensi segede itu dan bisa diakses publik. Tentu aja ya, penting buat diingat kalau pandangan ini bullish banget. Dan banyak analis lain punya proyeksi yang jauh lebih konservatif. Sambil nekenin risiko adopsi atau tantangan teknologinya. Nah, di luar soal investasi nih, Pal Tiogo juga bagian filosofi hidup yang agak beda. Dia bilang, uang itu intinya cuma sistem skol aja. Tujuan hidup sebenarnya itu harusnya kualitas hidup dan pengalaman. Dia kasih contoh, kebahagiaan nikmatin pantai, matahari, alam, itu bisa didapat dengan biaya murah banget di Nicaragua. Mirip sama esensi yang mungkin dicari orang di Palm Beach yang super mahal. Kualitas pengalamannya bisa sama, walau skor finansialnya beda jauh. Ini nantang banget sih pandangan umum soal sukses finansial ya. Terus gimana pandangannya soal aset yang paling dipengenin banyak orang, yaitu rumah? Nah, ini juga kontroversial nih. Pal bilang, rumah yang kita tinggalin itu sebenarnya bukan aset investasi dalam arti tradisional. Kenapa? Karena kita hampir nggak akan pernah jual kecuali kepepet banget. Rumah itu lebih kayak pengunci gaya hidup, lifestyle recet, apalagi kalau masih ada KPR. Nilai aset sebenarnya baru muncul pas rumah itu lunas, karena udah nggak bisa diambil alih bank lagi. Meskipun secara teknis masih bisa sama pemerintah kalau pajak nggak dibayar.
Jadi, fokusnya bukan ke potensi jual lagi, tapi ke keamanan dan kebebasan gaya hidup setelah bebas hutang. Pandangan yang menarik. Dia bahkan ngaitin ini sama cerita sejarah dari zaman Margaret Thatcher di Inggris. Waktu itu kan pemerintah jual rumah sosial, council houses, ke penyewanya pakai diskon dan KPR. Menurut interpretasi PAL, ini strategis banget buat ngubah pemilih dari kiri ke kanan. Karena sekarang mereka punya kepentingan, utang, dan aset rumah dalam sistem finansial berbasis utang. Ini contoh gimana narasi rumah sebagai aset utama itu bisa jadi sengaja ditanamin buat nyiket orang ke sistem perbankan. PAL juga narik garis sejarah lebih jauh lagi buat jelasin akar masalah utang sekarang. Dia lihat ada siklus gitu, dari beban reparasi Perang Dunia I ke Jerman, micu hiperinflasi, ikut dorong kebangkitan Hitler, Perang Dunia Kedua, ledakan populasi baby boomers pasca perang. Nah, pas generasi gede ini masuk pasar kerja barengan, terjadi inflasi, permintaan naik, tapi upah mandek, kebanyakan pekerja. Ini kontribusi ke berbagai krisis utang nantinya, termasuk masalah utang mahasiswa sekarang. Sejarah utang ini kayak terus berulang gitu. Wah, kalau ditarik sejauh itu emang kelihatan ya pola siklusnya. Rumit banget sih. Terus ada saran praktis nggak dari PAL buat kita? Mungkin berdasarkan umur gitu. Ada nih, buat Anda yang usia 20-an, kuncinya itu identifikasi tren gede. Dia nyaranin teknologi sama kripto ya. Fokusin energi ke sana, dan yang paling penting, bangun jaringan, network. Peluang gede sering datang dari orang yang kita kenal. Usia 20-an itu masa eksplorasi. Boleh gagal, belajar, coba lagi. Kalau usia 30-an gimana? Di usia 30-an, perkuat fondasi yang udah dibangun. Mulai mikir gaya hidup yang benar-benar kita pengen. Risiko masih boleh diambil, tapi harus lebih keukur berdasarkan pengalaman. Tujuannya biar nggak hancur total yang maksa kita mulai dari nol lagi. Oke, terus usia 40-an. Usia 40-an itu dekade buat fokus ke compounding. Itu loh, proses ngelipat gandain hasil dari apa yang udah kita tanam sebelumnya. Investasi, jaringan pertemanan, bisnis, keahlian, gaya hidup. Sedikit jelasin compounding ini kayak efek bola salju gitu. Keuntungan kita mulai ngasilin keuntungan lagi. Hasil compounding di usia 40-an ini yang kata PAL bakal jadi penopang utama sisa hidup kita. Jadi intinya bangun fondasi kuat pas muda, terus fokus ke pertumbuhan eksponensial pas usia pertengahan gitu ya. Jangan pasif nunggu, tapi aktif bangun posisi kita di dunia. Dengan belajar, kerja keras, dan investasi di tren yang tepat. Al nutupnya dengan pandangan masa depan yang kuat banget sih. Dia percaya kita hidup di titik paling penting dalam sejarah manusia, karena pertemuan dua kekuatan gede ini, AI dan kripto. Dia bahkan nyebut ada jendela waktu sekitar 6 tahun ke depan sebelum AI dan robotika secara fundamental ngubah cara kita hidup dan kerja. Ini dianggapnya kesempatan krusial. Mungkin terakhir buat banyak orang untuk memperbaiki masa depan finansial mereka sebelum sistemnya benar-benar berubah. Pertanyaannya, gimana caranya AI sama robot bisa nyelesain masalah utang global yang segede itu? Argumen PAL lumayan menarik. AI itu kan mewakili pengetahuan tak terbatas. Sementara robotika itu tenaga kerja fisik tak terbatas. Kombinasi keduanya bakal micu ledakan produktivitas dan pertumbuhan PDB global secara eksponensial. Akibatnya, utang yang sekarang kelihatan raksasa bakal jadi relatif kecil dibanding ukuran ekonomi masa depan. Jadi nggak lagi jadi beban sistemik. Makanya, saran investasinya jelas, bertaruh di tren teknologi ini. Jadi, apa nih rangkuman utama buat Anda dari pemikiran Raoul Pal ini? Dia ngelukis gambaran sistem finansial global yang penuh tantangan. Ya utang, devaluasi, jebakan buat penabung sama investor tradisional. Tapi dia nggak berhenti di masalah doang. Dia nawarin visi solusi lewat adopsi megatrend teknologi, terutama AI dan kripto, yang dia yakini punya potensi ngubah permainan secara fundamental. Ini bukan cuma soal investasi, tapi juga dibungkus filosofi hidup yang nantang kita buat fokus ke kualitas pengalaman. Intinya sih, dia ngajak Anda mikir ulang secara kritis soal uang, aset, utang, dan tujuan hidup Anda di tengah perubahan zaman ini. Argumennya dibangun di atas logika makro yang kuat ya, plus pengalaman puluhan tahun, jadi emang provokatif banget dan layak dipertimbangkan. Tentu prediksinya soal potensi kripto naik 15-30x dalam 10 tahun itu berani banget, dan kayak yang diakuin sendiri, datang dengan resiko dan volatilitas tinggi.
Penting banget buat Anda untuk nggak nelen mentah-mentah, lakukan riset mendalam sendiri ya. Do your own research, pahami profil risiko Anda sebelum ambil keputusan finansial apapun. Ingat, ini pandangan satu orang meskipun dia ahli. Nah, sebagai penutup nih, kami mau meninggalin satu pemikiran buat Anda renungin sendiri. Paling ngomongin soal dunia masa depan yang bakal sangat digital, didominasi AI dan kripto. Tapi di saat yang sama, ada kerinduan manusia yang makin dalam sama hal-hal otentik. Koneksi antar manusia, alam, kerajinan tangan, pengalaman nyata. Kalau teknologi emang bakal ngubah landscape kerja dan ekonomi secara drastis dalam 6-10 tahun ke depan, kira-kira aset non-finansial apa ya yang perlu Anda bangun mulai sekarang? Mungkin keaslian diri, kecerdasan emosional, kreativitas, kemampuan adaptasi, dan skill interpersonal. Itu justru bakal jadi makin langka dan berharga di dunia yang makin otomatis nanti. Sesuatu buat Anda pikirin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.